Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video pembelajaran terkait materi budaya adaptasi dan adab berkomunikasi. Beberapa outline yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian konsep penting dalam komunikasi. Ada tipologi model komunikasi, ada komunikasi dan sikap asertif, lalu manfaat komunikasi secara asertif, lalu komunikasi asertif verbal dan nonverbal, perbedaan komunikasi asertif, pasif, dan agresif. Pengertian konsep penting dalam komunikasi. Komunikasi merupakan penyampaian informasi, ide, emosi, dan keterampilan dengan menggunakan simbol antar satu individu dengan individu lainnya, yang sifatnya menunjukkan perubahan berkelanjutan sepanjang waktu. Karena selalu berubah, prosesnya menjadi fenomena yang kompleks. Model-model komunikasi hubungan antar berbagai elemen komunikasi. Berikut merupakan tipologi model komunikasi. Yang pertama, model linear, yang dimana dari pembicara atau sumber menyampaikan pesan terhadap pendengar atau penerima. Dia hanya menyampaikan seperti itu. Berlangsung searah, di mana pembicara mengirimkan pesan agar menimbulkan pengaruh ke pendengar. Tipologi yang kedua, model interaksional, yang dimana pembicara menyampaikan ke pendengar, lalu pendengar menyampaikan feedback lagi ke pembicara. Proses komunikasi ini antar pembicara dan pendengar menggunakan dua arah, di mana pembicara mengirimkan pesan kepada pendengar dan merespon pembicara secara bergantian. Model transaksional yang ketiga merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara simultan yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana pembicara mengirimkan pesan ke pendengar dan pendengar langsung merespon dengan mengirimkan pesan secara bergantian. Biasanya kalau yang transaksional ini terjadi di diskusi kelompok seperti itu. Selanjutnya, definisi dari komunikasi dan sikap asertif. Apa itu asertif gitu ya? Komunikasi asertif, kemampuan berbicara dan berinteraksi dengan cara yang mempertimbangkan dan menghormati hak-hak serta pendapat orang lain sambil membela hak-hak, kebutuhan, dan batasan-batasan pribadi sendiri. Sikap asertif, kemampuan untuk menunjukkan kepada dunia gitu ya, siapa diri kita sebenarnya, berkomunikasi secara jujur, lugas, dan tegas, tetapi tetap dalam lingkungan menghargai perasaan orang lain. Manfaat komunikasi asertif, yang pertama memperbaiki cara komunikasi, yang kedua berpeluang untuk membuka diskusi dengan berbagai opini, yang ketiga berpeluang mendapatkan solusi yang terbaik, yang keempat meminimalkan konflik dari situasi yang dihadapi. Komunikasi asertif verbal dan nonverbal. Kalau yang verbal, dia contohnya compliance merupakan komunikasi untuk mengatakan tidak. Jadi jangan sesekali takut untuk menolak seperti itu. Lalu yang kedua, duration of reply, lamanya waktu dalam berbicara. Seseorang yang asertif, waktu berbicaranya cenderung lama. Lalu yang ketiga, loudness, merupakan kejelasan suara dalam berbicara. Lalu yang keempat, request for new behavior, merupakan kemampuan memberi saran dan mengeluarkan perasaan sesuai dengan keadaan diri. Lalu yang kelima, affect, merupakan kemampuan untuk mengelola emosi ketika berbicara. Yang kelima, latency of response, merupakan jarak untuk merespon perkataan orang lain. Seorang asertif merespon pembicaraan setelah orang lain selesai berbicara.
Selanjutnya untuk komunikasi asertif yang nonverbal itu yang pertama kontak mata, kemampuan untuk memandang lawan bicara atau orang lain yang dijumpai. Yang kedua, ekspresi muka, memperlihatkan ekspresi yang sesuai dengan perasaan yang dialami. Yang ketiga, jarak fisik. Ketika berbicara, jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan lawan bicara. Sikap badan bersikap tegak atau tidak membungkuk untuk menunjukkan partisipasi dalam pembicaraan. Yang kelima, isyarat tubuh, kemampuan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan apa yang dikatakan. Berikut merupakan 3 perbedaan jenis komunikasi asertif, pasif, dan agresif. Asertif, poin pertama, bentuk komunikasi paling efektif. Yang kedua, menyeimbangkan hak-hak setiap orang. Yang ketiga, dapat mengutarakan perasaan, ide, dan kebutuhan tanpa menghakimi orang lain. Jika yang pasif, poin pertama, cenderung menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, lebih mudah terbawa arus. Yang ketiga, tidak mampu mengutarakan perasaan, ide, dan kebutuhan. Lalu komunikasi yang ketiga agresif, berkomunikasi dengan agresif dan mendominasi. Poin yang kedua lebih mudah menyalahkan orang lain. Poin yang ketiga sering dianggap mampu menjadi pemimpin karena gaya komunikasinya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan bisa membuat esai mengenai pengalaman seperti itu. Nah, itu saja video pelajaran dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.